Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga keadaannya sehat semua ya. Jadi baik, pada hari ini merupakan pertemuan ke-8 kita setelah UTS dan materinya terkait dengan penilaian persediaan dengan pendekatan berbasis biaya. Adapun submaterinya terkait dengan definisi dan klasifikasi persediaan. Berikutnya terkait dengan pengakuan persediaan dan juga yang terakhir terkait dengan pencatatan persediaan. Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut dalam slide berikutnya. Definisi dan klasifikasi persediaan yang pertama terkait dengan definisi. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14, persediaan adalah aset. Yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, proses produksi kemudian dijual, atau yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi dapat diartikan bahwa persediaan itu merupakan aset. Bisa yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha atau berupa aset yang dalam proses produksi. Nah, nanti juga akan dijual. Yang ketiga merupakan dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang nantinya juga akan dijual. Seperti itu. Yang kedua ada klasifikasi persediaan. Nah, klasifikasi persediaan ini berbeda antar perusahaan, baik dagang dan manufaktur. Nah, perusahaan dagang biasanya hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu barang dagang atau merchandise inventory. Barang dibeli dalam bentuk jadi dan dijual kembali tanpa diolah. Sedangkan perusahaan manufaktur, yaitu dia memiliki 3 jenis persediaan. Ada yang pertama, bahan baku atau raw materials. Nah, bahan yang akan diolah ini akan menjadi produk jadi bahan mentahnya itu ya. Jadi dia belum diolah, tapi nanti akan diolah menjadi bahan jadi. Yang kedua, ada barang dalam proses atau work in process. Nah, barang yang sudah dimasuki proses produksi tetapi belum selesai. Nah, jadi tadi ada bahan baku raw materials atau bahan mentah diolah. Nah, ketika ini diolah menjadi suatu proses, nah di sini dia masuk dikategorikan barang dalam proses, tapi belum selesai. Nah, kemudian ada barang jadi atau finished goods, di mana barang yang telah selesai diproses dan siap untuk digunakan. Jadi setelah barang dalam proses ini selesai diolah, ini disebut dengan barang jadi atau finished goods gitu. Kedua, terkait dengan pengakuan persediaan dan masalah khusus. Nah, pengakuan persediaan erat kaitannya dengan perpindahan kepemilikan atau hak milik. Nah, siapa yang memiliki hak atas suatu barang, dialah yang harus mengakui sebagai persediaan. Namun, ada kondisi khusus yang harus diperhatikan. Yang pertama, barang dalam perjalanan atau goods in transit. Nah, di mana barang dalam perjalanan adalah barang yang telah dikirim oleh penjual tetapi belum diterima oleh pembeli. Nah, bagaimana pengakuannya? Pengakuannya tergantung pada syarat penyerahan barang. Ada disebut dengan FOB atau Free on Board. Nah, di sini ada dua macam, yaitu ada FOB Shipping Point atau titik pengiriman, di mana kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat pengiriman barang oleh penjual. Konsekuensinya apa? Nah, barang dalam perjalanan menjadi milik si pembeli. Pembeli harus sudah mengakuinya sebagai persediaan walaupun fisiknya belum diterima. Yang kedua, ada FOB destination atau tujuan, di mana kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang tiba di gudang pembeli. Konsekuensinya seperti apa? Nah, barang dalam perjalanan masih menjadi milik penjual. Penjual harus mengakuinya sebagai persediaan sampai barang itu tiba di tempat tujuan. Jadi bisa dibedakan ya terkait dengan FOB shipping point dan FOB destination. Saya ulangi lagi terkait dengan FOB shipping point, jadi pengakuan persediaannya ini telah berpindah kepada pembeli walaupun pembeli belum menerima
fisik ya. Ketika barang itu telah dikirim, berarti pembeli sudah mengakuinya sebagai persediaan. Sedangkan FOB destination, nah pada saat barang dikirim, itu pengakuannya masih persediaan pengakuannya masih diakui oleh si penjual. Nah, nanti setelah tiba di pembeli, nah itu baru berpindah pengakuan seperti itu ya. Yang kedua, barang konsinyasi atau consignment goods. Nah, konsinyasi adalah penitipan barang dari pemilik atau konsinyor kepada pihak lain, yaitu konsinyi, untuk dijual dengan harga dan komisi tertentu. Nah, hak milik atas barang tetap berada di tangan si konsinyor atau pemilik barang, sampai barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Pengakuannya seperti apa? Nah, bagi si pemilik barang atau konsinyor mengakui barang konsinyasi sebagai bagian dari persediaan. Nah, biasanya dilaporkan secara terpisah atau sebagai bagian dari persediaan di lokasi lain. Nah, barang ini tidak boleh diakui sebagai piutang ataupun pendapatan sebelum barang tersebut terjual. Nah, dari pengakuan si konsinye atau yang dititipin, nah, hanya sebagai perantara. Ya. Ia tidak boleh mengakui bahwa barang konsinyasi ini sebagai persediaan, melainkan sebagai akun administratif, yaitu persediaan milik pihak ketiga. Jadi bisa dikatakan bahwa barang konsinyasi ini sebagai misalnya kalian memiliki suatu produk barang, ya, saya pakaian, kalian membuat suatu brand barang pakaian lokal, terus kalian menitipi barang kalian ke toko. Nah, itu kalian disebut sebagai konsinyi, sebagai pemilik barang. Ketika kalian titipkan, berarti itu adalah barang konsinyasi. Kalian tetap mengaku itu sebagai persediaan di tempat lain. Kalian tidak bisa mengakuinya sebagai piutang ataupun pendapatan sebelum barang tersebut itu laku, terjual kepada pembeli. Dan si toko yang kalian titipin itu, dia juga tidak bisa mengakuinya sebagai persediaan, namun sebagai akun administratif. Jadi dia sebagai pihak ketiga ya. Seperti itu. Yang ketiga terkait dengan perjanjian penjualan khusus. Nah, ada dalam suatu jual beli biasanya ada perjanjian ya yang melibatkan penjual dan pembeli. Yang pertama terkait dengan penjualan dengan hak retur, di mana penjualan boleh jadi belum mengakui sepenuhnya jika resiko kepemilikan belum sepenuhnya berpindah karena pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang. Nah, penjual mungkin masih harus mengakui persediaan untuk barang yang berpotensi dikembalikan. Artinya apa? Bisa jadi toko itu memberikan hak untuk pada pembeli untuk mengembalikan kembali barangnya jika mungkin ada rusak dalam waktu misal 1 kali 24 jam. Atau mungkin pembeli bisa menukarkan jika tidak cocok atau tidak pas barangnya, bisa mengembalikan kembali. Seperti itu. Nah, di sini penjual masih mengakuinya sebagai persediaan, belum sepenuhnya berpindah kepada si pembeli. Kemudian yang kedua terkait dengan penjualan angsuran. Nah, di mana meskipun penjualan diakui, persediaan secara fisik itu sudah berpindah. Namun dalam beberapa interpretasi, nah jika penagihan ini tidak dapat diperkirakan secara wajar, pengakuan laba bisa ditangguhkan, tetapi persediaan secara fisik sudah bukan milik penjual. Nah, misalnya contohnya kalian beli suatu barang dengan harga 600.000. Kalian tokonya atau penjualnya itu memberikan kalian pembayaran bisa diangsur. Jadi kalian bisa mengangsurnya selama 6 bulan. Berarti kalian dalam setiap bulan mengeluarkan atau membayar angsuran sebesar 100.000 selama 6 bulan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan prinsip utama, di mana pengakuan persediaan sangat bergantung pada substansi ekonomi. Jadi, siapa yang menanggung risiko dan manfaat atas barang di atas bentuk hukumnya. Jadi, prinsip utama dalam jual beli atau pengakuan persediaan itu sangat bergantung sekali dengan substansi ekonomi ataupun juga perjanjian yang dilakukan penjual dan pembeli sebelum melakukan
transaksi penjualan. Seperti itu. Yang keempat ada pengukuran persediaan. Ini terkait dengan biaya persediaan. Biaya persediaan ini meliputi semua biaya pembelian, biaya konveksi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, seperti apa biaya pembelian itu? Nah, biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan bahan lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Nah, sedangkan biaya konveksi adalah biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi. Biaya ini meliputi biaya langsung yang terkait dengan produksi termaksud biaya overhead tetap ataupun variabel. Yang ketiga ada biaya lainnya, di mana biaya lainnya ini dibebankan sebagai biaya persediaan karena biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa biaya persediaan itu ya semua biaya-biaya yang kita keluarkan agar barang itu atau persediaan kita itu berada dalam lokasi kita saat ini. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencatatan persediaan. Nah, di sini ada dua sistem pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu sistem perpetual dan yang kedua ada sistem periodik. Nah, sistem perpetual itu seperti apa? Nah, dalam sistem perpetual, catatan persediaan diperbaharui setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Ini terkait dengan pembelian, penjualan, maupun retur. Yang kedua, itu sistem periodik. Nah, seperti apa sistem periodik ini? Sistem periodik pencatatan persediaannya ini tidak diperbaharui secara langsung saat terjadi transaksi. Nah, nilai persediaan dan HPP baru dihitung pada akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik atau stock of name. Baik, di sini bisa kita lihat untuk perbedaan kedua sistem pencatatan persediaan, baik pencatatan perpetual maupun pencatatan periodik. Nah, diketahui bahwa suatu perusahaan memiliki persediaan awal sebesar 100 unit pada harga 12.000. Masing-masing proses pencatatan untuk metode pencatatan perpetual, dia mengakui saldo persediaan sebesar 1.200.000 dan juga sistem pencatatan periodik mengakui saldo persediaan sebesar 1.200.000 juga. Kemudian perusahaan membeli 900 unit pada harga Rp12.000. Nah, untuk pencatatan perpetual, dia mencatat persediaan sebesar 100.800.000 di debit dan utang dagang sebesar 10.800.000 di kredit. Ini berarti pembeliannya secara kredit ya. Kemudian untuk sistem pencatatan periodik. Nah, dia mencatatnya pembelian sebesar 10.800.000 di debit dan utang dagang sebesar 10.800.000 di kredit. Kemudian terjadi penjualan sebesar 600 unit pada harga Rp24.000. Di mana untuk sistem pencatatan perpetual dia mencatat sebagai piutang dagang sebesar 14.400.000 di debit dan penjualan sebesar 14.400.000 di kredit. Kemudian untuk pencatatan periodiknya, nah dia mencatat sebagai piutang dagang sama sebesar 14.400.000 di debit dan penjualan sebesar 14.400.000 di kredit. Jadi untuk pencatatan penjualannya sama ya. Namun ada di sini ada yang berbeda. Nah, perpetual dia langsung berpengaruh kepada pencatatan persediaannya. Sini dia telah mencatat beban pokok penjualan sebesar 7.200.000 di debit dan persediaan 7.200.000 di kredit. Jadi ini 600 unit dikali dengan 24.000 ya.
14. Jadi sisa persediaan yang tersisa, seperti itu. Namun, di sistem pencatatan periodik, dia tidak mencatat persediaan ketika terjadi penjualan. Nah, kemudian di akhir periode, yaitu saldo akhir persediaan 400 unit pada harga Rp12.000. Nah, untuk pencatatan perpetual sudah tidak ada lagi pencatatan persediaan karena dia mencatat persediaannya setiap terjadi transaksi penjualan seperti itu. Namun di sisi lain untuk sistem pencatatan periodik dia baru mencatatnya di akhir periode, di mana persediaan akhir sebesar 4.800.000 dan beban pokok penjualan sebesar 7.200.000 ini di debit. Kemudian pembelian sebesar 10.800.000 dan persediaan awal sebesar 1.200.000 ini dikreditkan. Oke, sampai di sini bisa kita lihat perbedaan secara pencatatannya ya, bahwa periodik nanti pencatatan persediaannya di akhir. Sedangkan di pencatatan perpetual dia setelah setiap ada penjualan dia mencatat persediaannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ketika suatu entitas menggunakan sistem perpetual dan terdapat perbedaan antara pencatatan persediaan dan perhitungan fisiknya. Nah, entitas akan tetap melakukan perhitungan fisik. Maka perusahaan harus melakukan pencatatan untuk menyelesaikan nilai pencatatan dengan nilai fisik. Nah, misalkan pencatatannya diketahui persediaannya itu sebesar 4.800.000. Nah, namun ketika dihitung fisik ya, ternyata persediaannya sebesar 4 juta. Jadi bagaimana pencatatannya? Pencatatannya yaitu kelebihan dan kekurangan persediaan 800 di debit dan persediaan 800 di kredit. Jadi bisa diketahui bahwa pencatatan perpetual itu tetap juga dilakukan perhitungan fisik ya di akhir. Nah, ketika ada perbedaan ini, selisihnya itu berapa, itu ditulis ya. Perbedaannya dari perhitungan secara nominalnya, pencatatannya, dan perbedaannya, selisihnya dengan persediaan fisiknya. Seperti itu. Ya, saya kira demikian untuk materi kita hari ini. Selanjutnya, jika ada yang ingin tanyakan, silahkan hubungi, berikan komentar, dan juga silahkan menjawab tugasnya yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.